Halo guys, selamat datang di alur cerita Jalan Film. Nah, di episode kali ini, saya akan merangkum alur cerita yang berjudul Shang-Chi, di mana film ini menceritakan legenda 10 cincin yang dapat hidup abadi. Penasaran kan? Langsung saja simak ke alur ceritanya. Di sebuah desa, kita diperlihatkan seseorang yang sedang menaiki kuda. Dia adalah Wenwu, di mana Wenwu adalah seseorang yang mempunyai 10 cincin legendaris itu. Yang konon katanya, orang yang memakai cincin tersebut bisa hidup kekal abadi. Wenwu setiap harinya sering melakukan kekacauan dari desa ke desa, demi menguasai pasukan dan menambah kekuatannya. Setelah ribuan tahun Wenwu berperang, Wenwu mendirikan organisasi yang dinamakan Ten Ring, di mana organisasi tersebut isinya prajurit terlatih di belahan dunia. Wenwu mendirikan organisasi itu untuk merampas kekayaan orang-orang. Berkat 10 cincinnya, Wenwu pun terlihat awet muda. Hingga pada tahun 1996, Wenwu penasaran sama desa yang dinamakan Desa Talo, di mana desa itu terdapat seekor naga yang bisa menambah kekuatannya. Di Desa Talo, konon katanya ada banyak hewan mitos dan sihir mak lampir. Setelah membicarakan soal Desa Talo, Wenwu dan prajuritnya langsung pergi ke Desa Talo untuk menyelidiki keberadaan desa tersebut. Namun, tiba-tiba ya, itu adalah tumbuhan yang bergerak berbentuk seperti labirin. Hutan itu dijaga ketat oleh penjaga di sana, di mana orang yang melewati itu akan mati terhimpit pepohonan. Namun, tiba-tiba lagi mobil yang ditumpangi Wenwu terjatuh. Tapi berkat kekuatan 10 cincinnya, Wenwu berhasil selamat. Segitu ya. Lalu Wenwu pun berjalan menyusuri hutan itu. Tak disangka, Wenwu bertemu penjaga seseorang yang bernama Yang Li. Wenwu langsung menyerang dengan kekuatan 10 cincinnya. Dengan percaya diri bakal menang, namun kejadian itu malah berbalik, di mana Yang Li menggunakan kekuatan goyangan tangan TikTok. Tak disangka, kekalahan Wenwu malah menjadi Wenwu terpesona melihat kecantikan dan kekuatan yang luar biasa. Lalu Yang Li akhirnya menikah dengan Wenwu dan melahirkan seorang anak yang bernama Shang-Chi. Demi kembali hidup normal dan damai, Wenwu dengan rasa sedih meninggalkan semua 10 cincin dan organisasi yang udah dibangun ribuan tahun lalu. Shang-Chi yang sudah besar diberikan satu buah kalung, di mana kalung tersebut akan membantunya dia pulang jika dia tersesat. Suatu ketika, Yang Li kedatangan tamu tepat di depan rumahnya. Dan ternyata itu adalah musuh bebuyutan Ten Ring dahulu, yang bernama Iron Gang. Melihat kejadian itu, Shang-Chi kecil cuman bisa terdiam di depan pintu sambil melihat ibunya dibunuh. Setelah kejadian itu, Wenwu kembali lagi memakai 10 cincin tersebut untuk balas dendam. Saat itu di sebuah padepokan, Shang-Chi dilatih untuk menjadi petarung yang handal. Saat dia sudah remaja, ayahnya meminta Shang-Chi membunuh ketua Iron Gang. Setelah selesai membunuh ketua geng, lalu Shang-Chi memilih untuk kabur ke San Francisco, karena di kehidupan di sana sangatlah amat kejam. 10 tahun berlalu semenjak kejadian itu, Shang-Chi bekerja di sebuah hotel dan memiliki teman yang bernama Katie. Ketika Shang-Chi dan Katie naik bus, tiba-tiba datang seseorang yang menginginkan kalung tersebut. Namun Shang-Chi menolak. Melihat hal tersebut, preman yang lain pun menangkap Shang-Chi. Dengan konyolnya, Katie menggeplak preman itu. Di sini Shang-Chi menunjukkan tinjuan mautnya, bahwa dia adalah seorang bela diri terkuat. Lalu menghajar semua preman gadungan itu dengan mudah. Saat itu, datang lagi seseorang preman yang tangannya buntung. Dan ternyata dia adalah ketua preman yang bernama Razor, di mana tangan buntungnya memiliki pisau bersekin api.
Saat pertarungan berlangsung, sang sopir tiba-tiba pingsan karena belum sarapan nasi uduk Mbak Inem. Kemudian, Katie menggantikan kemudi bus, sedangkan Sang-Chi melawan Roger. Berkat kerjasama mereka berdua, akhirnya Roger pun tumbang. Namun, apa yang terjadi? Preman itu malah berhasil mengambil kalungnya tersebut. Setelah kejadian itu, Sang-Chi dan Katie pun langsung pergi untuk mencari adik perempuan Sang-Chi, di mana kalung yang sama juga dimiliki adiknya. Jadi, Sang-Chi berpikir pasti adiknya juga dalam bahaya. Singkat cerita, Sang-Chi dan Katie sampai di tempat adiknya berada. Dan ternyata adiknya mendirikan sebuah pertarungan ilegal yang cukup megah. Di sana, Sang-Chi dipaksa untuk bertanding dengan seorang berjubah hitam. Dan ternyata itu adalah Xiang Li, adiknya yang kesal karena dia dulu berjanji akan pulang dalam 7 hari. Namun Sang-Chi malah kabur ke San Francisco, meninggalkan adiknya dan ayah mereka. Setelah mereka bertarung, Xiang Li mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sang-Chi yang meninggalkan sewaktu dia masih kecil. Xiang Li mengatakan bahwa tempat ini adalah punya miliknya berkat jerih payahnya sendiri. Saat Sang-Chi mengeluarkan kartu yang bergambar naga, Xiang Li mengatakannya bahwa dia tidak pernah memberikan kartu naga tersebut. Tiba-tiba, preman yang waktu di bus tadi ingin menangkap Xiang Li dan Sang-Chi. Dan ternyata preman tersebut adalah anggota 10 cincin yang dikirim untuk menangkap mereka berdua. Lalu Xiang Li meninggalkan Sang-Chi di mana dia dulu pernah ditinggalkannya. Xiang Li sengaja biar dia merasakan gimana rasanya ditinggal pergi. Lalu Sang-Chi dan Katie mencoba untuk pergi, namun dihadang oleh anggota 10 cincin tersebut. Dan terpaksa Sang-Chi pun melawannya. Pertarungan tersebut membuat Katie terjatuh dan dibantu oleh Xiang Li. Di sini, Xiang Li dan Sang-Chi bersatu untuk mengalahkan 10 anggota cincin tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba datang seorang pria bertopeng dan langsung merebut kalung Sang-Chi. Sang-Chi yang tidak terima langsung menghajarnya dan terjadi baku hantam. Saat Sang-Chi mau membunuhnya, di belakang Wenwu datang menahan dengan kekuatan 10 cincinnya. Setelah itu, Xiang Li, Sang-Chi, dan Katie dibawa ke markasnya dan disambut baik oleh anggota Ten Ring. Semenjak kematian istrinya, Wenwu menggali kisah tentang desa Talo. Dari penelitiannya, bahwa di desa Talo terdapat sebuah gerbang misterius. Setiap malamnya, Wenwu memimpikan Yang Li. Namun, Xiang Li dan Sang-Chi tidak percaya perkataan ayahnya untuk membebaskannya di gerbang misterius itu. Maka, Wenwu pun menunjukkan bukti dengan menggunakan kedua kalung dan patung naga. Setelah memasang kalung itu di mata sang naga, tiba-tiba semburan air pun muncul dan membuat peta gerbang misterius. Jadi, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa Wenwu mengumpulkan anak-anaknya agar mereka bisa membantunya. Namun, Sang-Chi dan Xiang Li tetap tidak setuju dengan rencana sang ayah. Karena mereka berdua tidak mau bertarung melawan desa Talo, desa kelahiran sang ibu mereka. Mendengar kata tersebut, Wenwu pun langsung marah dan menghajari Sang-Chi dan memasukkan mereka kedua ke penjara. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Trevor, di mana dia waktu dulu menyamar jadi orang Mandarin, lalu ditangkap oleh pasukan Ten Ring. Dia sudah dipenjara puluhan tahun dan ditemani seekor burung tanpa mata. Trevor mengungkapkan bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan seekor hewan dari desa Talo. Dengan arahan hewan dari desa Talo ini, mereka langsung kabur dari penjara dengan mobil yang dicurinya, supaya mereka bisa lebih dulu sampai sebelum ayahnya ke sana. Sesampainya di hutan, mereka langsung masuk menyusuri hutan dengan arahan Trevor. Setelah masuk hutan, tak disangka tumbuhan itu bergerak menghimpit perjalanan mereka.
Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di desa Talo. Mereka disambut berbagai hewan mitos seperti naga berbadan kuda, rubah berekor 9, dan kawasan Moris yaitu hewan hundun. Lalu mereka dihadang oleh penduduk desa yang tidak terima kedatangan mereka. Tidak lama, datanglah pemimpin desa Talo yang bernama Yingnan. Yingnan adalah kakak perempuan Yang Li dan bibi dari Changxi dan Xiangli. Bibi Nan memperlihatkan ke Shangqi sebuah bukit yang di dalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa. Di sini, Shangqi memberitahu Bibi Nan bahwa Wenwu akan menghancurkan bukit tersebut dan mengira istrinya dikurung di dalamnya. Bibi Nan lalu membawa mereka ke prasasti sejarah Talo, di mana dulu orang-orang desa Talo adalah orang-orang yang terpilih yang dipercaya untuk menjaga gerbang tersebut. Namun ayah Shangqi terpengaruh makhluk di sana dengan berpura-pura sebagai Yang Li. Makhluk itu tahu dengan kekuatan 10 cincin yang dimiliki ayahnya bisa terbebas dari penjara itu. Kemudian, Bibi Nan meminta mereka semua untuk waspada dan menghentikan perbuatan ayah tersebut. Bibi Nan lalu menjelaskan karena bisikan yang Wenwu dengar bukanlah dari arwah Yang Li, melainkan dari makhluk penghisap jiwa yang ada di dalam bukit itu. Untuk memancing Wenwu membebaskan mereka, karena hanya orang yang memiliki 10 cincinlah yang bisa membebaskan mereka dari penjara. Bibi Nan lalu memberikan baju tempurnya kepada Sang dan Xianli, di mana baju tersebut dibuat oleh ibunya yang memang ditunjukkan untuk kedua anaknya. Di pagi harinya, Bibi Nan melakukan pelatihan, di mana lokasi itu pernah digunakan Yang Li untuk melawan ayahnya dulu. Sang lalu berlatih sama Bibi Nan memberikan beberapa jurus goyangan TikTok kepada Sang. Karena jurus goyangan TikTok lah yang bisa mengalahkan Wenwu. Keesokan harinya, pasukan Tenring tiba di desa Talo. Tanpa banyak cerita, Wenwu pun langsung menyerang desa Talo. Di sini, Sang langsung berhadapan dengan sang ayah. Lalu menghajar dengan tongkat Sun Gokong. Namun itu tidak memberikan damage sama sekali, di mana kekuatan 10 cincin sangatlah kuat. Wenwu merasa kecewa karena Shangqi yang dilatih sejak kecil kini malah menggunakan kekuatannya untuk membunuh sang ayah. Hal itu pun membuat Wenwu sangat marah dan menggunakan 10 cincin untuk menghajar si Sang. Hingga masuk ke dalam air dan tenggelam. Setelah mengalahkan anaknya, Wenwu mendengar suara Yang Li dari balik bukit. Seketika, ia pun langsung naik ke bukit tersebut dan menemukan sebuah gerbang yang terbuat dari sisik naga. Setelah Wenwu memukulnya, satu persatu makhluk penghisap jiwa mulai keluar dan menghisap salah satu anggota Tenring. Melihat kedatangan mereka, Bibi Nan langsung mengajak kerjasama anggota Tenring untuk membunuhnya. Burung-burung penghisap jiwa pun mulai berdatangan semakin banyak. Mereka memburu jiwa-jiwa manusia untuk memberikan ke makhluk di dalam gerbang tersebut. Di mana jika makhluk-makhluk itu mendapatkan jiwa yang lebih banyak, maka makhluk itu semakin kuat. Shangqi yang tak sadarkan diri di danau teringat masa lalunya. Dahulu ibunya pernah menceritakan naga di desa Talo yang merupakan bagian dari Shangqi. Hal itu membuat Shangqi sadar kembali dan langsung dihampiri oleh naga desa Talo yang dinamakan Naga Pelindung Agung. Kemudian, Shangqi langsung naik ke permukaan tepat di punggung Naga Pelindung Agung. Dengan kekuatannya, naga itu pun langsung memakan makhluk penghisap jiwa. Setelah itu, Shangqi terjun ke bawah untuk menghentikan perbuatan ayahnya yang terus memukul gerbang tersebut. Di dalam game pertarungan, Sang mempraktekkan gerakan dari Bibi Nan yaitu goyang TikTok. Di dalam pertarungan, Sang mempraktekkan gerakan dari Bibi Nan. Dan tanpa ia sadari, kekuatannya mampu mengendalikan Tenring tersebut. Sang lalu mengambil 5 ring untuk menghajar sang ayah.
Kemudian, Sang berhasil menguasai ke-10 cincin tersebut untuk mengarahkannya ke Wenwu. Namun, sebagai anak yang gak mau durhaka kepada ayahnya, Sang lalu melepaskan ke-10 cincin tersebut. Di tengah pertarungan itu, Sang Raja Penghisap Jiwa terbebas. Ketika makhluk itu menyerang Shang-Chi, Wenwu pun dengan cepat menolong Shang-Chi. Namun nahas, karena hal itu, Wenwu tertangkap dan jiwanya pun dihisap. Untungnya, sebelum dihisap, Wenwu memberikan ke-10 cincin tersebut tepat sebelum Wenwu dihisap sama makhluk tersebut. Kemudian, Shang-Chi diselamatkan oleh naga Talo, yang sekarang dinaiki oleh sang adik Xiang Li. Alhasil, naga Talo dan makhluk itu pun bertarung satu sama lain. Ketika makhluk itu semakin kuat, ia langsung menghisap naga Talo tersebut. Namun tiba-tiba, di bawah ada seseorang yang memanah makhluk tersebut, tepat di leher sang Raja Penghisap Jiwa. Dan ternyata, itu adalah Katy yang sekarang sudah ahli dalam panah memanah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Sang dan Xiang Li untuk melakukan serangan dengan bantuan naga Talo. Shang-Chi pun menembakkan ke-10 cincin dan meledakkan tubuhnya hingga tak tersisa. Setelah peperangan berakhir, malam harinya, Sang dan Xiang Li melakukan ritual upacara untuk mengenang pejuang yang gugur, termasuk ayahnya dan ibunya. Pada kredit scene-nya, kita diperlihatkan Shang-Chi dan Katy dihampiri oleh Wong dengan menggunakan cincin portalnya. Setelah tahu bahwa Shang-Chi pemegang 10 cincin tersebut, lalu Wong mengajak Shang-Chi ke suatu tempat. Di adegan kredit scene, Sang dan Katy bertemu dengan Bruce Banner dan juga Captain Marvel atau Carol Danvers. Wong lalu mendiskusikan tentang Ten Ring milik Sang, di mana pada saat Sang memakainya, ia tak sengaja mengaktifkan sinyal suar di luar sana. Mereka lalu berencana mencari tahu arti dari sinyal tersebut. Di akhir film, diperlihatkan Xiang Li yang kini sudah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin Ten Ring. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menenringkan.